Berjumpa lagi di dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita melanjutkan pembacaan kita, yaitu pada kitab Kejadian 19 ayatnya 30 sampai dengan 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu goa beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam hari itu mereka memberi ayahnya mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur, dan ketika ia bangun keesokan harinya, berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Inilah sabda Tuhan bagi kita. Tema renungan kita saat ini adalah menodai kebaikan Allah dengan dosa. Pernahkah kita mendengar peribahasa air susu dibalas dengan air tuba? Peribahasa ini hendak mengatakan bahwa kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Kebaikan-kebaikan yang diberikan tidak selalu akan dianggap berharga di mata orang yang menerimanya. Bahkan tidak sedikit banyak orang menggunakan kebaikan orang lain demi kepentingannya pribadi. Tipe orang semacam ini tidaklah menghargai kebaikan dan pertolongan yang diberikan, dan hanya menjadikan tempat untuk mengusik saat terhimpit persoalan dalam hidupnya. Keluarga Lot menerima kebaikan Allah yang dinyatakan dengan mengirimkan dua malaikatnya untuk menolong Lot dan keluarganya. Akan tetapi pertolongan yang ditawarkan justru ditertawakan oleh calon menantu Lot yang akhirnya ikut menerima murka Allah. Demikian pula istri Lot yang tidak menaati pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan dan akhirnya menjadi tiang garam. Dari peristiwa Sodom dan Gomora, hanya Lot dan dua anaknya perempuan saja yang selamat. Nampaknya kuasa dosa tidak berhenti di situ. Kuasa dosa itu merasuki diri kedua anak perempuan Lot. Dengan alasan takut tidak memiliki keturunan, maka anak perempuan Lot ini membuat ayahnya mabuk dan menyetubuhi ayahnya sendiri. Perilaku dua perempuan anak Lot ini menunjukkan betapa bobroknya moral. Sangat mungkin perilaku anak-anak Lot ini dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat atau orang-orang di Sodom dan Gomora yang hidup penuh dengan dosa, sehingga perilaku-perilaku yang biasa terjadi di daerah itu meracuni atau membuat anak-anak Lot menganggap hal dosa menjadi biasa.
Perilaku yang demikian jelas menegaskan bahwa dua anak Lot ini tidaklah menghargai kebaikan dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi dirinya. Kebaikan yang Allah berikan justru dinodai dengan perbuatan dosa mereka. Kita diingatkan kembali bahwa perbuatan dosa yang dilakukan dua anak perempuan Lot ini ternyata juga berpengaruh pada keturunannya. Anak perempuan Lot yang lebih tua melahirkan anak laki-laki yang nantinya akan menjadi bapa orang Moab, menjadi bangsa yang menyembah berhala, percaya tahayul, kuat dan suka berperang. Sedangkan adiknya melahirkan laki-laki yang nantinya menjadi bapa Bani Amon, bangsa yang bersifat bengis dan serakah, suka mencela dan sombong, pendendam, penyembah berhala, percaya pada tukang-tukang tenung dan sihir. Dua anak laki-laki dari keturunan anak perempuan Lot inilah yang nantinya menjadi sumber ancaman bagi nabi-nabi Israel dalam menyatakan kebenaran firman Tuhan. Perenungan bagi kita sekalian. Kita sebagai manusia kerap kali meremehkan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dosa terus kita lakukan karena Tuhan Maha Pengampun. Kita seringkali menyepelekan pengampunan kasih Tuhan yang diberikan bagi kita. Ada ungkapan Kristen tomat, Minggu tobat, Senin kumat. Inilah yang masih sering dilakukan bagi orang-orang yang mengaku sebagai anak Allah. Apakah perilaku semacam itu mewujudkan bahwa kita benar-benar menjaga kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan bagi kita? Bila kita sebagai orang-orang percaya memaknai bahwa kebaikan, kasih, pertolongan, dan pengampunan dari Tuhan adalah anugerah yang luar biasa yang kita terima, maka seharusnya kita akan berupaya sekuat tenaga dengan sungguh-sungguh untuk tidak mencemari anugerah Tuhan yang sudah kita terima dengan berbuat dosa. Oleh sebab itu, mari kita jaga anugerah Tuhan dan nyatakanlah ketaatan akan sabda dan perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.